Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara analisa trading yang benar, dan kita juga akan bahas efek daripada fundamental terhadap arah pergerakan mata uang suatu negara. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai, agar teman-teman semua tahu bagaimana cara menentukan arah market ke depan. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara analisa pergerakan mata uang suatu negara ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara menentukan arah pergerakan harga dan apa efek fundamental terhadap pergerakan market. Nah, kalau kita baca di kebijakan moneter ECB, di sini dapat kita lihat bahwa untuk program stimulusnya terus dikurangi setiap bulannya dan diperkirakan akan berakhir pada kuartal ketiga di bulan Juli sampai dengan September. Dan untuk tingkat suku bunganya sendiri, ECB masih tetap mempertahankan pada tingkat suku bunga yang sebelumnya. Dan di sini yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa penyesuaian apapun terhadap suku bunga utama ECB akan dilakukan beberapa saat setelah akhir pembelian bersih di bawah APP dan akan dilakukan secara bertahap. Ini sinyal bahwa setelah nanti selesai pada kuartal ketiga, kemungkinan ECB akan mulai menaikkan suku bunga. Kemudian di lain sisi kita sudah tahu bahwa mulai dari tanggal 24 Februari Rusia konflik dengan Ukraina. Kalau kita lihat perkembangannya di sini, G7 bersepakat untuk terus mengisolasi ekonomi Rusia. Kemudian G7 juga bersepakat untuk terus memberikan bantuan militer ke Ukraina dan mendesak Cina agar tidak membantu Moskow pada konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kemudian kalau kita lihat di kebijakan moneter The Fed, ini website The Fed, teman-teman bisa baca di sini. Di kebijakan moneter terakhirnya, di sini The Fed bersepakat untuk menaikkan target suku bunga 0,75% sampai dengan 1%. Hal ini disebabkan inflasi Amerika Serikat yang terus naik. Terakhir dirilis pada level 8,3%, mendekati level tertinggi selama 40 tahun ke belakang. Nah, kalau teman-teman sudah tahu seperti ini, kebijakan moneternya seperti apa, kapan ECB mulai menaikkan suku bunga, kemudian konflik geopolitik perkembangannya seperti apa. Nah, sekarang baru teman-teman langkahnya lihat grafik yang terbentuk. Ini kita buka MT4 XM. Nah, kalau teman-teman lihat di grafik, mulai dari 24 Februari 2022, ini per mata uang euro melemah terhadap dolar Amerika. Mulai terjadinya serangan Rusia ke Ukraina, sampai dengan saat ini euro melemah terhadap dolar AS. Dan dari kebijakan moneter yang tadi telah kita baca bersama bahwa ECB belum akan mulai menaikkan suku bunga, mereka akan menyelesaikan program stimulusnya terlebih dahulu, kemudian kemungkinan besar suku bunganya akan mulai dirubah pada akhir tahun ini. Dan daripada kebijakan moneter The Fed tadi telah kita lihat, The Fed mulai melakukan pengetatan moneter dan mulai menaikkan suku bunga. So, jika teman-teman sudah dapat arahnya seperti apa, tahu jalan ceritanya, tinggal teman-teman cari peluang teknikal yang mendukung teman-teman melakukan open posisi sell. Ini mulai 24 Februari sampai dengan
saat ini kondisi grafik perdagangan per mata uang euro terhadap dolar Amerika. Oke, ini ada candlestick bearish engulfing. Ini merupakan pola yang menunjukkan kepada kita bahwa akan terjadi penurunan. Kemudian ini ada candlestick shooting star. Teman-teman tinggal tunggu saja adanya konfirmasi. Untuk candlestick bearish engulfing sendiri, ketika candlestick kedua close, teman-teman boleh open posisi sell. Dan untuk candlestick shooting star, teman-teman lihat terjadinya breakout pada open candlestick sebelum candlestick shooting star. Oke. Jangan cari open posisi buy. Kalau teman-teman entry buy berarti melawan arah besar market. Arah besar marketnya turun, teman-teman open posisi buy. Ikuti terlebih dahulu fundamentalnya seperti apa. Nah, cari peluang teknikal yang mendukung kondisi fundamental yang terjadi. Oke. Jelas ya teman-teman semua apa efek fundamental terhadap arah pergerakan market. Jadi ketika teman-teman baik itu yang trading forex, saham, gold, crypto, dan yang lainnya, ini perlu melakukan analisa fundamental. Karena fundamental itu arah besar market dan teman-teman harus mengikuti arah besarnya mau kemana. Bagi sahabat FCI yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist analisa fundamental forex dalam YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ telah banyak kita bahas materi-materi analisa fundamental. Step 1, lakukan analisa makroekonomi terlebih dahulu. Teman-teman perlu analisa kondisi makroekonominya seperti apa sebuah negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan atau perlambatan. Kemudian lihat juga kebijakan moneternya, apakah Bank Sentral akan menguatkan mata uangnya atau akan melemahkan mata uangnya. Semoga dengan adanya pembahasan ini, wawasan teman-teman lebih terbuka lagi bahwa sahabat FCI semua perlu belajar analisa fundamental sehingga analisa trading teman-teman semua lebih baik. Oke? Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.